Aku itu divonisnya 2 tahun plus 3 bulan. Aku cuma menjalani 1 tahun 3 bulan ya, dan dendanya aku bayar. Dendanya aku bayar 50 juta ya. Sama ada bawa kacamata nggak? Pinjam dulu lah. Kacamata bata. Enggak, ayo. Mana bisa kacamata sama kacamata hitam? Tadi di kepala. Guys, aku nggak fokus karena mataku ini ya. Pelin-pelan apa ya? Bentar lu, guys. Tunggu dulu ya, aku jelasin dulu. Jadi, aku di penjara itu kan harusnya 2 tahun. Tapi aku keluar cepat. Pembebasan bersyarat ya. Jadi, terserah kalian mau ngomong apa tentang Kak Fitri. Ini point of view dari aku ya. Jadi kalian mau dengerin oke, nggak dengerin pun itu oke ya. Jadi jangan dulu, aku nggak baca dulu komen ya, maaf ya. Jadi aku fokus dulu. Jadi kan sebenarnya aku bermasalah sama Kak Fitri ini karena berantem sama Nikita Mirzani, ya kan? Jadi harus tahu dulu garis bawahnya kenapa. Jadi seorang Kak Fitri ini membuat video bahwa dia membela Nikita Mirzani, ya kan? Seolah-olah kalau misalnya aku di Amerika, jangan macem-macem, adikku di Indonesia bakal diperkarain. Dan adalah DM-an dari si Dea manajernya Nikita, dan Nikita bahwa Kak Fitri ini akan bawa marinir lah, bawa apalah, instansi-instansi ke rumahku. Makanya aku kesel. Dan aku udah clear ini sama Kak Fitri, ya kan? Jadi dia bilang, hah? Mereka sampai ngomong begitu, Yoke? Aku ini siapa? Sampai bisa bawa-bawa instansi, dia bilang gitu kan. Itu DM-annya ada guys, bahwa nanti Kak Fitri bawa marinir segala macam. Jadi aku diinti, ya kan? Itu 5 tahun yang lalu. Nah disitulah aku sampai salahnya aku kebawa emosi, sampai ngebully keluarganya, sampai ngebully anak-anaknya, ya kan? Harusnya personal issue, person to person aja gitu loh. Tapi karena Kak Fitrinya ini nggak ngegubris, jadi aku kemana-mana, kejauhan ya kan, ke keluarganya, ke anaknya, ke teman-temannya gitu. Jadi too far ya. Jadi kalau misalnya kalian yang pernah follow aku pernah bicara ini, bicara itu tentang teman-temannya, tentang anaknya, itu mungkin informasi yang tidak benar. Karena aku dapat itu dari orang yang tidak suka sama Kak Fitri. Contohnya adik tirinya Kak Fitri, namanya Uzi Ibrahim. Jadi kan aku nggak kenal Kak Fitri, jadi informasi itu aku dapat dari orang yang tidak suka sama Kak Fitri. Jadi ini aku harus menjelaskan dulu ya titik permasalahannya. Dan sampai di titik aku masuk kena permasalahan si UU ITE. UU ITE yang aku dapat itu adalah pencemaran nama baik dan illegal access, menyebarkan data perbankan. Ya, itu ancamannya tinggi loh guys kalau perbankan. Sebenarnya ya bisa 5 tahun ke atas. Ya. Karena aku ada upaya meminta maaf, aku ada upaya mediasi, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Aku cuma divonis 2 tahun plus 3 bulan atau denda 50 juta ya. Jadi aku bayar dendanya itu subsidiar namanya, dan yang 2 tahun itu aku menjalaninya. Jadi karena di dalam itu aku melakukan perbuatan baik, aktivitas positif, aku dapat remisi keagamaan, remisi positif ya, positif activity gitu. Jadi aku dipersingkat 2/3, cuman menjalani 1 tahun 4 bulan ya kan. Dan di situ pun aku masih ada laporan lagi guys ya. Jadi kalau misalnya laporan itu jalan, laporannya Kak Fitri atau laporannya Kak Marisa Ica, aku harus masih tetap di dalam ya. Jadi aku tidak dapat remisi karena secara nggak langsung negara ini mikirnya aku bakal melakukan kejahatan lagi, aku masih punya kasus-kasus lainnya, jadi tidak bisa dapat remisi dan pembebasan bersyarat ya kan. Jadi aku keluar, aku dapat pembebasan bersyarat, dan aku meminta maaf ke Kak Fitri, ke Marisa Ica, dan berjanji tidak melakukan apapun yang membuat kericuhan ya kan. Nah disinilah aku kenapa bilang Kak Fitri baik. Kalau misalnya dia kalau misalnya dia kesal sama aku, selama 5 tahun aku membuli keluarganya, membuli anaknya, membuli teman-temannya, dengan rasa kekesalan dia, kesakit hatian dia, bisa kasus aku lanjut ya.
bisa aku masih dalam penjara sekarang. Ya, jadi buat orang yang bilang aku dua muka, pelin pelan, bolak balik, hey, gimana kalian waktu aku di dalam? Hah? Gimana waktu kalian ada aku di dalam? Kalian bisa bantu aku nggak? Hah? Kalian bisa bisa menjamin aku kan? Enggak, kalian juga menghilang, ya kan? Tapi nggak usah juga jelek-jelekin. Aku nggak jelek-jelekin NM. Aku cuma membicarakan apa yang terjadi, ya. Aku berantem sama Kak Fitri karena Nikita Mirzani. Aku berantem sama NM karena skincare. Apapun masalah itu sudah masalah lalu 5 tahun yang lalu, ya. Aku pun masuk sekolah, Nikita pun masuk sekolah, Isa Sega pun masuk sekolah. Jadi balik lagi ke kita, apa nanti kita masuk sekolah bakal menjadi pelajaran buat kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, introspeksi diri, apakah nanti kalian keluar tetap sama-sama aja, ya kan? Halo Yoko dibuat menderita. Guys, aku nggak bisa nyalahin Kak Fitri, ngerti nggak? Karena yang melakukan aku, bukan yang ngebully Kak Fitri, aku yang meng-up data pribadinya Kak Fitri. Jadi kalau buat kalian orang yang bisa bilang, ah, kan kamu masuk penjara karena Kak Fitri, atas oleh perbuatan aku sendiri, ya. Jadi kita itu kalau berantem itu sama orang harus pikir lagi, kok bisa ya gue berantem sama orang? Kenapa? Gue bisa berantem sama Kak Fitri karena peributan sama Nikita Mirzani, ya. Jadi kalau misalnya nggak ada hubungannya sama Nikita Mirzani, nggak mungkin ada Kak Fitri, ya kan? Kalau Kak Fitri nggak ngebelain Nikita Mirzani, nggak mungkin aku berantem sama Kak Fitri karena nggak kenal. Aku kenalnya sama Nikita Mirzani karena ada berbisnis skincare waktu itu, ya. Jadi terserah kalian mau ribut-ribut tentang aku pindah kubu segala macam. Aku kubuku sendiri sayang. Aku di dalam penjara pun sendiri, nggak bawa teman-teman, ya. Ada yang aku bawa, ada yang aku spill, ya kan? Nggak ada kan? Yang siap pertama kali KTP. Iya, nggak apa-apa, guys. Siapapun yang melakukannya sama-sama salah. Aku nggak bilang Kak Fitri itu juga tidak tidak apa sama-sama saling serang. Namanya dua orang lagi kesel, ya lagi sama-sama marah. Ya wajar, tapi kan ujung-ujungnya sama-sama kalah, ya kan? Jadi buat buat orang yang mikir Kak Fitri itu jahat, pasti orang itu nggak kenal. Karena kalau orang yang kenal, logikanya guys, kenapa dia bisa berteman sama Nikita Mirzani 4 tahun lebih, ya? Kenapa dia bisa berteman sama orang-orang uh, banyak? Kalau kalian nggak kenal sama Kak Fitri, pasti kalian nggak tahu sisinya. Tapi kan kalau aku udah ketemu sama Kak Fitri, bukan sehari 2 hari loh. Aku ketemu Kak Fitri itu kayaknya udah 5 hari. Di Jakarta 2 hari, 2 kali. Di Bali itu hampir tiap hari aku ketemu Kak Fitri, ya. Dan aku uh, di posisi yang lagi susah, ya kan? Memulai hidup baru dari nol, bukan nol lagi, negatif guys. Aku punya hutang sama ciciku, aku punya hutang sama si Tutuy, sama orang lain sih nggak ada. Kalau ada yang aku punya utang, boleh DM nanti aku bayar. Aku cicil ya. Tapi kayak seingat aku nggak punya utang sama orang. Oke? Okay? Yang aku memulai hidup baru ya kan, cari 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 kerjaan, cari tempat untuk tinggal baru gitu kan. Jadi buat aku Kak Fitri itu baik karena apa? Bukannya dia malah memberatkan kasus aku ya kan, memperlambat hukuman aku, tapi malah dia mempercepat, menghilangkan apa laporan-laporan lainnya ya. Marisa Ica punya laporan nama kok, apa hubungannya sama Kak Fitri? Tapi dia yang ikut campur untuk mendrop itu laporan ya kan. Terus waktu aku keluar dia yang tanyain aku gimana, mau kemana, pekerjaan apa ya kan. Dia yang bantuin aku. Kemarin aja waktu aku jualan JJ Glow sama Maharani, dia yang menyemangati aku sama Maharani karena kan orang takut kasih aku kerjaan, takutnya nanti Kak Fitri marah lah atau nanti aku huru hara lagi lah. Jadi
atas izinnya Kak Fitri, Maharani kasih aku lampu hijau, ya kan? Tapi karena kemarin ada drama-drama yang sudah selesai tentang Maharani sama Kak Sandi ya. Selama ini kan yang ngebantuin aku ternyata ya guys, ini aku spill ya. Selama aku di dalam, orang-orang baik, ini aku sebutin satu-satu. Sebenarnya mereka juga nggak mau di-mention. Tapi biar kalian tahu ya, orang-orang baik yang selama ini pernah bantu aku secara financial, secara support, yang pernah besukin aku, salah satunya adalah Mbak Sandi Purnamasari ya, sama Mas Gilang. Terus ada lagi Yolo Ine ya, dia besuk aku kayaknya 5 kali deh, ya kan? Di persidangan, di bareskrim, ya. Terus di ada Gaby, ada Kak Putri Jimbo, dia juga besuk aku. Ada Adam, ada Diano, terus ada banyak sih, ada Kak Wen, ya kan? Ada Kak Monik yang mau geng-geng USA, ada Stasha. Stasha itu salah satu yang menjembanati aku dan Kak Fitri. Jadi Stasha ini three-way call, mama aku, Stasha, sama Kak Fitri. Jadi Kak Fitri ada mamanya Yoke mau kenalan, itu yang menjembatani itu Stasha. Cika juga. Terus ada Andrea, ada Andri. Karena aku lupa, karena banyak temanku yang masih support ya guys. Ada Alenka ya, ada Ralin, ada Kak Mel sama Om Ben, dia datang ke Indonesia jauh-jauh dari Kanada untuk ngebesuk aku ya. Ada teman-teman mamaku juga. Siapa lagi aku lupa sebut ya. Gali, ada Ube, ada si Inces. Lupa lagi guys, siapa lagi. Soalnya banyak banget yang masih peduli sama aku dan aku appreciate banget gitu ya. Sandi jago aku tuh nggak kenal Mbak Sandi ya. Aku nggak kenal sama Mbak Sandi, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa. Tapi waktu aku di Amerika, temanku pakai MS Glow, aku nge-review. Di situ aku bilang, Mbak Sandi, boleh dong kalau misalnya aku ada kerjaan di jadi BA-nya MS Glow. Nah, Mbak Sandi DM aku, berapa red card-nya, say? Nggak lama, udah ngomong-ngomong gitu, ketangkep deh ke. Jadi walaupun aku nggak jadi BA-nya MS Glow, aku tetap disupport dan dibantu sama Mbak Sandi Purnamasari. Gitu loh. Niki nih ya, aku mau jelasin ya. Tentu kan panjang, tapi aku pernah teleponan sama Mail ya. Karena kan kita punya wartel kan. Cumannya making sure kita oke aja. Aku nggak mau tahu detail. Tapi aku pernah nanya, mau nggak Niki mau jadi saksi aku di pengadilan aku ya kan? Tapi malah jawabannya Niki, aku nggak kenal Yoke. Yoke itu siapa? Ya kan? Sedikit aku rasa sakit hati guys. Karena apa? Kalau kalian tahu ya, saksi-saksinya Nikita Mirzani itu dari aku. Ya. Nih, camkan ya guys. Ini sampai 900 orang yang nonton aku ya. Semua saksi-saksinya Nikita Mirzani yang ada di persidangannya dia versus Reza Gladys, itu semuanya follower aku. Kalian tahu? Karena nggak mungkin dia nyari-nyari orang yang bermasalah sama Reza Gladys di Instagramnya dia. Ya. Jadi itu follower aku yang pernah beli produknya Reza Gladys yang mendm Nikita Mirzani. Udah semuanya ada di DM aku. Aku muak guys ya. Kita sama-sama pernah masuk di sekolah ya kan. Lu pernah masuk berapa kali? Gue baru masuk sekali ya kan. Gue cuma minta support lu begini aja. Lu bilang dengan lantamnya gue gak kenal Yoke. Gue masih ada bukti rekamannya ya Nikita ya.
Gue sih nggak nyerang lah, dia juga lagi dalam sekolah, cuman gue rada kesel gitu dengan lantamnya dia bilang nggak kenal gue. Kalau gue kasih bukti catatan kita bertiga ya, geger. Gue nggak bawa-bawa Nikita, tapi dia emang kesel. Aku juga punya perasaan guys, ya kan? Bukan buat huru hara lagi, bukan. Nah, gue juga manusia, masa gue nggak boleh punya emosi gitu, nggak boleh punya kesel gitu. Hah? Emang gue nggak boleh kesel ya? Gue orang yang bantu dia ya, dapat saksi-saksi itu di persidangan. Kalian lihat ya di YouTube-nya itu, ditanya sama orang-orang yang disaksi itu, kamu kenal sama Nikita Mirzani gimana? Saya nggak kenal Nikita Mirzani, saya kenalnya Kak Yoke. Ada kan di persidangan nama gue dibawa, kan anjing. Hah? Itu spill, dan dia bilangnya dia nggak kenal sama gue. Itu kekesalan tapi sudah lewat. Gue baru meluapannya sekarang ya. Aduh, mulut gue. Uh. Guys, kalau misalnya kalian mau lihat rekaman rekaman DM-DMan kita ya, nggak kenal kan anjing, kenal ya kan, bilang aja aduh aku juga lagi banyak masalah ya kan,